Doktif dan korban-korban lainnya sudah masuk ke tahap 2, artinya buktinya sudah lengkap. Jadi saat ini beliau ditahan di Lapas Tangerang Kota. Oke. Dan untuk 20 hari ke depan ya kalau nggak salah ya. Tanpa bisa dijenguk. Nah, jadi dari hari Jumat sore DRL setelah dari Cilegon diterima di sini karena berkas perkara sudah kita nyatakan P21 sehingga yang bersangkutan diserahkan oleh penyidik kepada jaksa peneliti. Kisru perseteruan hukum yang melibatkan dua nama besar dunia kecantikan Indonesia, yakni Richard Lee dan Dr. Samira Faranas alias Doktif, tampaknya akan segera tiba di babak akhir. Perkara laporan pidana yang dilayangkan Doktif resmi dinyatakan tahap 2. Richard Lee akhirnya dipindahkan ke Lapas Tangerang Kota. Kabarnya selama 20 hari ke depan, Richard Lee harus menjalani penahanan tanpa izin dijenguk selain pihak kuasa hukum. Lantas, seperti apakah ungkapan kebahagiaan dan tanggapan Doktif? Pelaporan Doktif dan korban-korban lainnya sudah masuk ke tahap 2, artinya buktinya sudah lengkap dan sekarang berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi saat ini beliau ditahan di Lapas Tangerang Kota. Oke. Dan untuk 20 hari ke depan ya kalau nggak salah ya. Tanpa bisa dijenguk. TSK terdakwa pada hari ini DRL sudah kita terima pelimpahannya hari Jumat, yang mana pada hari Jumat itu dinyatakan tahap 2. Tahap 2 itu adalah pelimpahan penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, jadi dari hari Jumat sore DRL setelah dari Cilegon diterima di sini karena berkas perkara sudah kita nyatakan P21 sehingga yang bersangkutan diserahkan oleh penyidik kepada jaksa peneliti. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan kemarin sudah terang benderang semua dan semua juga sudah diakui oleh DRL. Kemudian kondisi yang pada saat itu dalam kondisi sehat. Diserahkannya Richard Lee dan berkas perkara sebagai bentuk tahap 2 tentunya menjadi sebuah bukti bahwa babak persidangan benar-benar sudah berada di depan mata. Sebuah kabar yang memancing rasa syukur mendalam dari pihak Doktif. Dan berdasarkan penjelasan Anak Agung Madeswarja selaku Kasih Intel Kajari Kota Tangerang, tahapan verifikasi yang kini sedang dilakukan akan memakan waktu selama 7 hari sampai jadwal sidang. Nah, jadi setelah dilakukan tahap 2, sore itu kita langsung limpahkan berkas perkara di pengadilan melalui sistem namanya e-berpadu. Kemudian dari pelimpahan berkas perkara tersebut masih dilakukan verifikasi. Hari ini pun akan masih dilakukan verifikasi dan menentukan jadwal persidangan. Biasanya 7 hari dari kita limpah berkas sampai dengan ditentukan jadwal persidangan. Ketika sudah ditentukan jadwal persidangan, maka akan dilakukan penetapan oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Jadi memang benar ya, apresiasi terhadap lapas juga, kejaksaan juga tegak lurus. Jadi memang tidak boleh ada yang menjenguk kecuali pengacara, penasihat hukum bolehnya. Ya hanya penasihat hukum. Ya jadi benar-benar dikarantina ya selama 20 hari ke depan. Tak dapat dipungkiri, sengit perseteruan hukum antara Doktif dan Richard Lee memang telah menyita perhatian, tak terkecuali dari aparat penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung, pihak kejaksaan bahkan sampai membuat sebuah tim jaksa penuntut gabungan berisi 4 jaksa dari Kejari dan 3 jaksa dari Kejati. Bila diperlukan, mereka bahkan tidak segan untuk melibatkan pemantauan dari Komisi Yudisial. Semua upaya itu sengaja dilakukan demi memastikan persidangan berjalan objektif. Yang jelas yang Doktif tahu dari pihak kejaksaan akan memberikan 7 jaksa, 4 dari Kejaksaan Negeri Kejari dan 3 dari Kejaksaan Tinggi. Ya, jadi secara SOP JPU berapa saja boleh karena ini perkara dari Kejati, limpahan Kejati dan diserahkan kembali kepada Kejari Kota Tangerang yang mana lokus tempusnya di Kota Tangerang, maka yang menangani jaksa Kota Tangerang. Jadi nanti paling yang bersidang cuma 2
ataupun 3 orang. Jadi supaya perkara ini tidak terhambat, bisa prosesnya bisa dengan dilakukan secara cepat, sehingga Kejari menunjuk 4 jaksa di Kota Tangerang ini tujuannya biar persidangan ini lancar, tidak ada hambat-hambatan. Karena perkara di Kota Tangerang ini kan sangat banyak sekali ya, sehingga jaksa yang menangani ini lebih concern, lebih firm. Tidak hanya perkara ini saja, semua perkara kita tangani dengan baik. Karena ini merupakan menarik perhatian publik, sehingga pimpinan lebih concern kepada TSK RL ini. Menanggapi diturunkannya tim jaksa penuntut gabungan yang berisi 7 orang, tentunya berhasil memancing reaksi beragam di kalangan publik, tak terkecuali dari advokat dan praktisi hukum Herdian Saksono. Dan berdasarkan penjelasan Herdian, hal itu biasa dilakukan untuk memberikan kelegaan waktu bagi para jaksa. Mengingat jumlah perkara yang ada memang tidak sedikit, sehingga banyaknya jumlah jaksa dibentuk guna memperkuat tim litigator. Kombinasi 4 dan 3 itu adalah menandakan bahwa siapa yang lebih banyak waktunya untuk mengelit ini perkara dan apakah jaksa dari Kejati atau dari Kejari. Karena memang mereka ini masing-masing pegang perkara di Kejarinya. Untuk yang Kejari ada yang juga diperbantukan di Kejati perkaranya, kan gitu. Nah, makanya jaksanya itu dibagi-bagi supaya timnya itu solid gitu loh, tim sidangnya, tim litigatornya. Doktif bersyukur banget kasus ini akan dikawal ketat, ya, atensi khusus oleh masyarakat dan oleh pihak Kejaksaan Agung. Karena seperti yang Doktif ungkapkan dulu, ada dugaan ya percobaan dari saudara tersangka DRL untuk memberikan sejumlah nominal uang ke Kejaksaan Agung, tetapi keburu tercium dan akhirnya tidak bisa masuk. Ya, jadi di sini alhamdulillah benar-benar akan diawasi, dan begitu juga Mahkamah Konstitusi ya. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga akan turut mengawal persidangan. Ya, jadi juga akan dikawal kinerja daripada hakim. Jadi jangan sampai belok-belok, udah tegak lurus aja merah putih. Ya. Perseteruan hukum Doktif dengan Dr. Richard memang akan segera tiba di babak akhirnya. Meski begitu, bukan artinya geliat Doktif dalam menguak dugaan-dugaan kenakalan sederet produk kecantikan berakhir begitu saja. Buktinya, dalam kesempatan yang sama, Doktif turut menguak dugaan baru yang menyeret sebuah produk kecantikan milik Michelle Halim. Seorang selebgram yang belum lama ini sempat menyita perhatian publik akibat terlibat aksi adu mulut dengan Agnes Jennifer. Produk Lencir, produk yang diakui dimiliki oleh saudara MH. Ya, di sini ada 2. Doktif sudah pernah melaporkan atas dugaan pelabelan halal yang dipalsukan. Doktif juga sudah melaporkan adanya dugaan pemalsuan nomor izin edar. Ya. Dan sekarang ternyata setelah melalui uji lab, produk ini positif mengandung bahan berbahaya. Ya, kita tayangkan dulu bagaimana saudara Michelle Halim mengakui bahwa produk ini adalah produk dari dia. Hai, aku lagi pegang produk aku sendiri, namanya Lencir. Stop, produk aku sendiri. Jelas ya di sini ya, produk aku sendiri. Jadi 2 ini diakui produk dia, produk dari Michelle Halim. Tak kalah mengejutkannya lagi, Doktif juga berbagi cerita bahwa produk kecantikan milik Michelle Halim itu ikut dipasarkan oleh sederet seterunya, dokter kecantikan Richard Lee dan selebritis Fitri Salhutru sebagai salah satu contohnya. Dan dengan lantang, Doktif lantas membuka bukti-bukti berbentuk video yang memperlihatkan momen di mana Fitri memasarkan produk tersebut. Fitri, temannya circle-nya juga, sama-sama saling membela. Jadi mereka akan berkumpul di satu grup yang sama. Coba tolong, dia juga mempromosikan ini, yang strong. Fitri Salhutru
yang saat ini juga gencar menyerang Doktif. Jadi di sini semua orang yang tidak menyukai Doktif itu pasti akan mempromosikan produk-produk yang diduga membahayakan masyarakat. Jadi di sini juga Doktif membuktikan, yuk kita sama-sama melakukan cancel culture. Mereka ini bersatu padu guys, sama mereka ini, ya nggak pernah memikirkan kesehatan kalian. Jadi mereka saling berkubu, ya. Kalau Doktif dari awal Doktif bilang Doktif ini independen, sendirian Doktif itu maju turun ke dunia ini sekarang ini. Mau dibilang huru-hara buat Doktif ya harus huru-hara. Kenapa? Karena kalau ini pun nggak dibuat huru-hara, korban akan berjatuhan terus-menerus sampai ada yang dugaannya meninggal. Tidak main-main memang tudingan yang diucap Doktif kemarin. Mengingat wanita yang dikenal dengan topeng khasnya itu sampai berkata kalau produk kecantikan tersebut diduga telah menelan korban jiwa. Seakan memberikan penguatan terhadap ucapan itu, Doktif tentu tidak datang dengan tangan kosong. Di hadapan awak media, Doktif pun menampilkan sebuah video mengharukan tentang hari-hari terakhir almarhumah. Berarti mohon maaf, bukan untuk mengingatkan duka dari keluarga korban, tapi insya Allah ini akan menjadi amal jariah dari almarhumah, ya, karena mungkin dari TikTok beliau, dari konten ini akan banyak masyarakat Indonesia yang terselamatkan, ya. Cukup sedih sebenarnya kalau ingat ini almarhumah sudah tidak ada, ya, tapi mungkin jasanya beliau, Dokter mohon maaf harus menampilkan ini, ya. Insya Allah kita doakan sama-sama beliau mendapatkan tempat yang indah di sisinya. Yuk. Cukup menjadi viral tapi tertutup karena diduga saudara MH itu memiliki tenaga buzzer-buzzer yang cukup kuat di medsos, sama seperti DRL. Oke. Maaf untuk keluarganya ya, ini pasti mengingatkan luka tapi atau sahabat-sahabatnya, tapi ini akan menjadi amal jariah buat beliau. Selain menampilkan sebuah video yang ia sebut sebagai bukti dugaan kenakalan produk milik Michelle Halim, Doktif juga menampilkan sederet unggahan media sosial berisi pengakuan mengejutkan dari pihak-pihak yang mengaku ikut mengkonsumsi hal sama. Dari pengakuan-pengakuan itu, terdapat salah satu korban yang mengaku mengidap penyakit cukup berat seperti GERD kronis hingga penurunan fungsi hati. Ada yang pernah cobain minum lencirnya MH? Gila sih minum ginian sampai perut melilit banget dan keluar air jadi kayak diare. Ini aman nggak sih? Kita lihat dia tanggal berapa? Tanggal 4 bulan 10 2025. Berapa lama kak? Kalau ini kan buat cuma awal-awal, kalau ini mah udah biasa. Kalau lencir gimana? Oke? Nah ini lihat ya. Melakukan diet ekstrim minum fiber yang dijual di pasaran. Oke? Aku kena GERD kronis. Ya, radang usus besar, fungsi hati, ya. Sekali lagi buat kalian yang beli minuman atau obat-obatan diet, better konsul ke dokter ahli gizi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.